Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku. Pemirsa dirahmati Allah, bersyukur kita kembali hadir di tengah-tengah kita Ustadz Abdul Somad, dan juga nanti juga akan hadir Syekh Ahmad Al-Misri yang akan menyajikan tema berkaitan dengan meneladani akhlak Rasulullah. Berbicara tentang akhlak Rasulullah tentunya tidak ada habis-habisnya. Bahkan diistilahkan ketika kita menguraikan segala bentuk akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa, bisa jadi akan dituliskan dalam berjilid-jilid buku karena begitu mulianya akhlak Rasulullah. Inilah yang akan kita kembali teladani dalam tema kita kali ini, dalam Damai Indonesiaku yang tentunya dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan, bisikan telinga, kedipan mata, semua yang kita lakukan ini bernilai ibadah, insya Allah. Kalau diawali dengan nama Allah, maka kita ucapkan kullu amrin ribalin, setiap amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah, maka sia-sia saja penantian kita begitu lama. Betul? Sia-sia saja duduk kita tanpa manfaat. Maka untuk merubahnya menjadi ibadah, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah yang begitu banyak, pagi, petang, siang dan malam. Apakah dengan ibadah itu bisa kita masuk surga? Orang lapar memang susah jawab ya. Lan yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, tidak satu pun di antara kalian masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, masuk surga karena rahmat Allah, dan rahmat yang terbesar adalah datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'dan liman dzukirta, celaka ketika disebut namamu, walam yusalli alaika, dia tidak berselawat kepadamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk umat kami, tidak termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, alim ulama, tokoh masyarakat. Semua anak-anakku yang muda-muda ku sayangi dan ku cintai. Mana anak-anak mudanya? Semua yang muda-muda, yang muda aja angkat tangan. Semua yang muda-muda ku sayangi dan ku cintai, karena mereka lah penerus generasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang dapat naungan itu syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Di mana mereka? Mereka sedang ada di hadapan saya ini. Anak-anak muda ini yang digoda setan kan? Orang tua nggak digoda setan. Kata setan, bro, kita goda nggak? Nggak usah. Paling sampai maghrib selesai. Anak-anak muda, darahnya bergejolak, nafsunya menggelegak, mendidih. Tapi alhamdulillah di zaman edan, anak muda masih lagi ada bersama kita. Mudah-mudahan anak muda kita dijaga dari narkoba, dijaga dari pergaulan bebas, dijaga dari perbuatan keji dan mungkar. Anak muda yang istiqamah menegakkan panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak muda disayangi, anak muda dihormati, anak muda dimuliakan. Adapun alim ulama, kita amalkan fatwa dan ceramah serta tausiahnya. Insya hadir bersama kita Syekh Ahmad Al-Misri. Al-Misri diambil dari kata Misra, artinya Mesir. Al-Misri, orang Mesir. Di samping beliau ada Al-Ustaz dari Sulaiman Al-Minkabawi.
Mingkabawi, Minangkabau. Ulama besar. Dulu. Sekarang kalau ditanya, siapa itu? Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram. Betul? Siapa itu? Syekh Hudzaifi, Imam Masjid Nabawi. Betul? Siapa itu? Syekh Mu'aiqli. Dulu meninggal tahun 1916. Tahun berapa? 1916. Seorang Imam Masjidil Haram. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi. Dari bumi Minangkabau, Republik Indonesia. Bangga apa tak bangga? Bangga. Luar biasa. Dulu ulama-ulama kita menjadi kebanggaan di tengah masyarakat Makkah dan kota Madinah. Insya Allah nanti sampai masanya anak-anak muda kita ini akan mengulang lagi kebanggaan itu di masa akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Guru-guru kita tadi sudah menjelaskan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjelaskan bagaimana mulianya mereka, bagaimana mereka dimuliakan, dan yang paling mulia di antara yang termulia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Loh, kok Ustadz Somad bisa tahu isi ceramah Syekh Ahmad Al-Misri dengan Ustadz Dery Sulaiman? Saya tanya dulu. Nah, sekarang apa yang akan kita bahas? Nabi tidak dipuji Allah, hai Muhammad, engkau hebat karena tahajudmu dari Isya sampai subuh. Enggak ada ayatnya. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau hebat karena engkau pergi ke Makkah bolak-balik haji dan umrah. Enggak ada ayatnya. Yang ada dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lupa pula ayat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa inna, sesungguhnya, ka, engkau ya Muhammad, la'ala. Kalau lamnya panjang, la, tidak. La'ala, sungguh, pasti, engkau berada, khuluqin azim, akhlakul karimah, yang sangat agung dan mulia. Nabi sedang duduk. Tiba-tiba datang Sayyidina Al-Hasan, datang Sayyidina Al-Husain. Nabi peluk, Nabi cium, Nabi sayangi mereka. Di samping Nabi ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui ini keras. Orang Arab Badui ini tidak ada sopan santun, tata krama. Melihat Nabi mencium Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Apa kata orang Arab Badui itu? Anakku 10 laki-laki, satu pun tidak pernah aku cium. Sepreman-premannya orang kita, setengik-tengiknya orang kita, bertato, tegap, berotot, kumis melintang, mata melotot, rambut nggak pernah dicuci seminggu. Tapi kalau sudah ngelihat anak kecil, pasti premannya hilang kan? Tapi orang Arab Badui melihat Nabi SAW memeluk, mencium cucu kesayangan, buah hati belayan jiwa, anak Fatimatus Zahra dan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Maka Nabi peluk cium. Kata si Arab Badui, anakku 10 laki-laki, satu pun tak pernah kucium. Keluarlah satu sabda dari mulut baginda Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang disayang oleh Allah yang maha penyayang hanyalah orang yang dalam hatinya ada rasa kasih sayang. Makanya kalau ada anak kecil-kecil, saya setiap ada anak-anak kecil, kalau saya datang, Ustaz Samad, ada anak kecil, saya salam. Cuman kadang anak kecil yang disalam, emaknya yang disalam itu anak kecil. Salim nak, salim. Emaknya. Astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Ustadz Abdul Somad bahwa segala sesuatu yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah atau bismillah, maka dihitung bukanlah ibadah. Disinilah pentingnya kita memperhatikan tentang segala sesuatu yang kita lakukan atau bahkan yang akan kita lakukan. Bisa jadi perbuatan baik ternyata tidak dinilai ibadah lantaran kita tidak mengucapkan bismillah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi selanjutnya nanti, Ustadz Somad akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan etika bergaul dengan lawan jenis, terutama yang bukan mahram. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Cari satu hadis Nabi yang pernah menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Kalau ada, saya mau belajar ambil sanadnya. Saya tidak mengatakan semua kitab pernah saya baca, tidak. Banyak yang belum pernah saya baca, tapi rasa-rasanya belum pernah Nabi yang maksum, yang terpelihara dari dosa. Kalau alasannya cuma syahwat, tapi Nabi tak pernah mengulurkan tangannya. Itu Ustadz Somad tuh ngomong aja. Kemarin kami lihat pas ada acara tausiah, itu dia pegang tangan nenek-nenek. Nggak apa-apa, keriputnya udah 17. Tapi ibu-ibu hati-hati juga. Sekarang ada orang yang bernafsu melihat nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus kompleks. Hati-hati. Nenek-nenek, kalau nanti ada anak-anak muda megang tangan kalian, dipegangnya lama, cepat berobat. Nggak mempan obat medis, konsultasi psikolog, psikiater, datang ke Syekh Ahmad Al-Misri biar diruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Batuk jinnya. Kenapa ini? Jin apa ini? Kenapa seleranya sama nenek-nenek? Mohon maaf, yang masuk jin kakek-kakek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, paku membara merah dari neraka ditusukkan ke kepalamu, lebih baik daripada min anta mussaya damra'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Makanya jangan sakit hati ibu-ibu. Ustaz, ini ada juga nih yang sekarang, Nabi tidak pernah menyentuh tangan perempuan, jangan sentuh tangan perempuan. Datang nenek-nenek, haram. Anak gadis, enggak apa. Pas membaca ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ustaz, ya, ini enggak disentuh. Enggak boleh. Ini nenek-nenek. Kalau pas anak gadis, wah, jinnya degil, harus diusir. Salah satu ciri aliran sesat, UUD, UUW. UUD ujung-ujungnya UUW ujung-ujungnya wanita. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamsi alal ma, berjalan di atas air, hebat, kau sangka dia punya karomah, tapi pandanglah bagaimana dia melaksanakan sunnah-sunnah, larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang banyak ini casingnya ruqyah, bajunya ayat-ayat ruqyah, ternyata isinya dukun dan setan. Makanya percayakan kepada ustaz-ustaz yang memang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Satu di antaranya adalah guru kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Hubungi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sehat? Masya Allah. Bapak-bapak sehat? Nampaknya bapak jauh lebih sehat daripada ibu. Siapa yang paling baik di antara mereka ini? Apakah yang paling besar rumahnya? Apakah yang paling mewah mobilnya? Apakah yang paling banyak gajinya? Bukan. Kata Nabi, siapa yang paling mulia di antara laki-laki? Khairukum li ahlih. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Siapa yang paling baik pada keluarganya? Angkat tangan. Mereka tawaduk, rendah hati. Mereka orangnya tidak ngaku. Pas diminta angkat tangan,
Begitulah orang-orang yang tawadhu. Ibu-ibu bersyukur punya suami yang tawadhu. Mereka sedang berada di balik tembok. Ada tembok di antara kita. Bayangkan kalau mereka angkuh, mereka sombong, mereka riya, mereka sum'ah. Saya, apalah susahnya mengangkat telunjuk, betul? Apalah susahnya berkata, menggerakkan anak lidah, betul? Tapi mana bukti nyatanya? Yang paling baik di antara bapak, yang paling baik di antara kamu, laki-laki diberi harta warisan. Kalau perempuan dapat 50, laki-laki dapat berapa? Lihat, hafal mereka ayatnya. Kalau laki-laki mendapat 50, perempuan dapat 25. Laki-laki, ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, mereka menjadi pemimpin bagi perempuan. Setuju ibu? Setuju mereka jadi pemimpin? Setuju mereka jadi imam? Ini adalah pemimpin-pemimpin. Apa ini agama Islam? Agama Islam ini diskriminatif. Agama Islam ini melecehkan perempuan. Agama Islam ini tidak menghormati perempuan. Laki-laki dibeli harta 2 kali bagian perempuan, bukan karena Islam tidak memuliakan perempuan, tapi karena tanggung jawab yang besar ada di tangan laki-laki. Siap jadi laki-laki? Siap jadi laki-laki? Ini banyak nih yang laki-laki nggak siap jadi laki-laki. Kamu laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan, cuman terjebak di tubuh laki-laki. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan yang ototnya tegap. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan yang kumisnya melintang. Laki-laki yang gagah perkasa adalah yang berani berkata, kupinang kau dengan bismillah. Artinya apa? Mereka pandai baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Panjang mas. Hari ini mereka membaca Al-Quran. Hari ini mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dari laki-laki yang soleh ini bertemu dengan yang solehah. Laki-laki itu bernama Abdullah. Perempuan itu bernama Aminah. Nampak tatapan mata Aminah yang sejuk, sendu dan sayu. Kenapa? Ngantuk. Nampak tatapan Abdullah yang garang, yang tajam. Dia akan melihat mana anakku yang tidak pakai jilbab, mana anak laki-lakiku yang pakai celana pendek, mana anakku yang main game online PlayStation. Jangan tatap musuh dengan mata yang rabun. Betul? Oleh sebab itu laki-laki matanya harus tajam, mata harus melotot. Pak Ustadz, tetangga saya laki-laki matanya melotot. Siapa yang dia pelototin? Istri tetangganya. Ini enggak betul. Matanya melotot untuk membangunkan anaknya. Sudah sholat subuh atau belum? Matanya melotot untuk melihat anaknya. Kenapa roknya pendek? Kenapa roknya panjang, resleting nggak dipasang? Kenapa jilbabnya pasrah tapi tak rela? Matanya harus tajam. Karena setiap mata ini akan dituntut ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a, pendengaran. Sudahkah kau dengar anakmu baca Quran? Sudahkah kau dengar istrimu baca Quran? Sudahkah kau dengar dia bangun malam tahajud? Wal basar, matamu akan ditanya. Sudahkah kau lihat jilbabnya panjang atau pendek? Alhamdulillah semuanya pakai jilbab. Oh, ada yang nggak pakai jilbab? Oh, laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah akhlak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak keringat menetes, langsung dapat tisu. Gak sampai hati. Akhlak yang diajarkan Nabi SAW. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Kamu belum beriman. Kalaupun ada iman, imanmu belum sempurna. Hatta yuhibba li akhi. Sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu binafsih. Ini nampaknya Ustadz kepanasan. Kasih. Masih meleleh juga. Berarti kipasnya kurang. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemuliaan seseorang tidaklah diukur dari kesempurnaan wajah,
kemudian ketampanan wajah atau kekayaan yang dia miliki. Tetapi kemuliaan seseorang adalah diukur dari tingkat ketakwaan yang dia miliki. Tetapi yang jelas, tentu saja kita tidak beriman sendirian di dunia ini. Ada saudara-saudara kita yang patut kita ajak untuk kembali ke jalan yang benar. Disinilah pentingnya kita memaknai persaudaraan di antara saudara-saudara kita atau persaudaraan di antara sesama muslim. Itulah yang akan disampaikan oleh guru kita selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan anak saya, itu bukan keluarga saya. Yang penting anak saya selamat, yang penting anak saya nggak pacaran, yang penting anak saya. Ini bukan ajaran Islam. Karena Islam memperhatikan lingkungannya, tetangganya, ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah. Kalau paham tentang ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada orang tua yang berkata kepada tetangganya, jangan intervensi keluarga saya, anak-anak saya, motor-motor saya, mobil-mobil saya, gadget-gadget saya, mau masuk neraka, biarin aja. Bukan ajaran Islam. Betul? Apa itu inti ajaran Islam? Kuntum khaira ummah. Kuntum, kalian umat yang terbaik. Kapan menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Masya Allah. Begitu dibaca ayat, langsung terasa angin sejuk datang. Rupanya kipas sudah hidup. Ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang berbuat baik. Ustadz, apa urusan saya dengan anak tetangga saya? Mau dia nggak pakai jilbab, mau dia nggak pacaran, bukan urusan saya. La ta'muruna bil ma'ruf. Ajak tetanggamu, kawanmu, sahabatmu, jamaahmu, saudaramu. La ta'muruna bil ma'ruf. Ajak mereka buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar. Larang mereka dari perbuatan rok pendek itu mungkar apa ma'ruf? Mungkar. Membuka kepala nampak aurat itu mungkar apa ma'ruf? Mungkar. Kita disuruh mencegah yang mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar. Larang dari perbuatan mungkar. Kalau kau diam melihat mungkar, diam melihat ma'ruf diinjak-injak, diam melihat kemuliaan dipijak, maka tunggulah kata Nabi, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan akan turun kepada kamu hukuman, gunung meletus, bumi bergoncang, tsunami datang, hancur berkeping tak bersisa. Tsumma tad'unahu. Setelah musibah datang, barulah kamu mengangkat tangan dan berkata, ya Rabb, ya Allah, fala yustajabu lakum. Doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Bukan karena tidak sholat. Kenapa doa tidak dikabulkan? Bukan karena tidak haji dan umrah. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi. Walaupun kepada adik sendiri. Apakah Nabi Muhammad SAW punya adik? Tidak. Dia sematawayang. Sendiri tunggal laki-laki. Tapi dia punya saudari perempuan. Iparnya. Saudari Aisyah. Namanya anak Abu Bakar Siddiq juga. Aisyah binti Abi Bakar Siddiq. Asma binti Abi Bakar Siddiq. Siapa namanya? Asma. Pakai alif. Asma. Kalau nggak pakai alif, Asma sesak napas. Asma. Apa kata Nabi kepada Asma? Ya Asma. Wahai Asma. Innal mar'ata. Sesungguhnya perempuan. Idza balagatil mahid. Kalau sudah sampai usia. Maaf. Kalau sudah sampai usia menstruasi. Kalau sudah sampai usia haid. La yasluh laha an yura minha. Tak boleh nampak dari badannya. Illa hadha. Wahadha. Yang boleh kelihatan. Yang boleh tampak. Hadha. Wajah. Hadha. Telapak tangan. Menurut mazhab Syafi'i. Zahiruha. Wa batinuha. Zahiruha. Boleh. Batinuha. Boleh. Jadi kalau ada ibu-ibu yang pakai baju sampai bersayap ke sini. Bagus. Nggak apa-apa. Tapi yang kelihatan juga nggak apa-apa. Tapi ada tetangga saya ini ekstrim Pak Ustadz. Kenapa? Ngelihat ujung jari saya pun bernafsu juga. Itu bukan nafsu, sakit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat, apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi. Allah tidak pernah berkata ya Muhammad, ya Ahmad. Tak ada. Allah memanggil ya ayyuhan nabi. Wahai Nabi Muhammad SAW.
Qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman. Apa yang mesti disampaikan kepada mereka? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan semua jilbab kain panjang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yudnina, menjulurkan, menyampaikan, memanjangkan, alaihinna, perempuan-perempuan, jalabibihinna, jilbab. Dua, jilbaban. Banyak jalabib. Bahasa Arab begitu. Satu, jilbab. Dua, jilbaban. Tiga, jalabib. Bahasa kita enggak. Kalau satu, jilbab. Kalau banyak, jilbab-jilbab. Jalabibihinna, panjangkan jilbabmu. Jilbab bukan yang nutup kepala sampai leher. Itu bukan jilbab namanya. Itu namanya khimar. Apa namanya? Khimar. Pakai kho, bukan pakai ha. Kalau khimar, keledai. Kho, khimar, kain penutup kepala. Adapun yang dimaksud dengan jilbab, kain panjang yang menutup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Hadis riwayat Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin, ibu kita semua. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah, Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata dia? Ketika ayat ini turun, perempuan di zaman Nabi merobek kain, menutupkan kain itu ke wajah mereka. Awalnya wajah mereka kelihatan, awalnya leher mereka kelihatan, awalnya betis mereka kelihatan. Ketika turun ayat itu, mereka panjangkan kerudung mereka dari ujung rambut, leher tertutup sampai ke betis kaki, tutup semuanya. Dan mereka sobek kain, mereka tutupkan ke wajah mereka. Itulah cikal bakal yang bernama cadar. Buka Sahih Bukhari, baca kitab-kitab hadis. Makanya kalau mau anak-anak kita sayang pada ajaran Islam, kalau mau mereka memperjuangkan Islam, masukkan mereka ke pondok pesantren, Islamic boarding school, supaya mereka tahu tafsir, mereka tahu ayat, mereka tahu hadis, dan mereka cinta pada ulama. Mereka akan tetap berpegang pada ahlus sunnah wal jamaah. Faltamasna, mereka merobek kain dan mereka menutup wajah mereka dengan kain yang tampak hanya mata mereka. Hari ini pakaian sunnah diejek-ejek dan diinjak-injak. Maka hari ini umat Islam mesti membela ajarannya. Betul? Bapak harus membela. Tapi jangan cuman betul. Pulang ke rumah, istri nggak pakai jilbab. Tadi kamu waktu Ustaz Somad mengatakan harus dibela ajaran Islam. Kenapa kamu katakan betul, takbir, Allahu Akbar. Kenapa istrimu nggak pakai jilbab? Mohon maaf Pak Ustaz. Saya termasuk anggota ISTI Pak Ustaz. Apa itu? Ikatan Suami Takut Istri. Gimana engkau akan selamat dari azab Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu, hai calon-calon suami, hai para pemuda, hai abang, hai kakak, hai saudara laki-laki. Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anak perempuanmu, naro, dari api neraka. Bagi bapak yang berani kepada istrinya, kepada anaknya, alhamdulillah. Kalau sudah disampaikan enggak juga berani, tinggal potong-potong saja video ini, tinggal dibuka saja, cari channelnya Damai Indonesiaku, subscribe, like, and share. Dek. Ini ada video bagus loh dek. Adinda, buah hati belayan jiwa, my darling, my sweetly, my black sweet. Ini ada loh video. Video apa? Film? Enggak, coba dengar. Jaga auratnya. Loh kok dia cerita jilbab ya? Kok dia cerita? Kok dia bisa tahu ya? Enggak tahu. Jangan-jangan ada yang bocorin. Enggak. Saya takut. Saya tahu. Kulihat dari tatapan matamu adalah orang-orang penakut. Tapi insya Allah takutnya kepada
Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti Ustadz Somad akan menyampaikan tema yaitu berkaitan dengan adab Rasulullah. Bagaimanakah Rasulullah mampu untuk menghadirkan adab yang akhirnya menjadi contoh bagi sahabat, kemudian bagi keluarganya, dan bagi kita sebagai pengikut Rasulullah. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Nabi pulang ke rumah, sampai di rumah, rupanya tadi Nabi habis makan maghafir. Madu, tapi baunya asam. Bukan seperti madu tempat kita di Arab itu banyak sekali madu, macam-macam madu. Ada madu hitam, ada madu kuning, ada madu. Dan madu di sana kental. Kenapa begitu? Karena tingkat kelembaban di Arab tidak seperti kita, banyak cairan, banyak embun, banyak airnya di dalam. Oh iya betul, kemarin Ustadz saya beli madu malah isinya air semua. Itu memang gula merah. Diminum, diabetes makin naik. Hai para pedagang madu, neraka jahanam tempatmu. Nabi melihat ada orang masuk ke dalam pasar, lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan. Ya sahibat ta'am, hai penjual makanan, mahadha, ada apa ini? Kenapa yang di luar kering, yang di luar bagus? Kenapa yang di dalam basah? Kenapa yang di dalam busuk? Kenapa yang di dalam berjamur? Ashabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Kalau kami lihatkan yang kering di luar, nanti nggak laku, nggak ada yang beli. Maka yang basah ditumpuk di dalam, yang di luar cantik, indah, bagus. Kira-kira orang sekarang ada nggak yang buat gini? Shh. Lalu apa kata Nabi SAW? Man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana, siapa yang menipu kami, falaysa minna. Siapa yang menipu, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pulang ke rumah, mulutnya habis makan manisan, tapi manisan madu dari daun, dari bunga-bunga yang agak asam. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah mencium. Makan apa tadi ya Rasulullah? Makan maghafir. Kenapa? Ada bau asam. Lalu apa kata Nabi? Engkau tidak suka bau ini wahai Aisyah? Tidak. Kalau begitu sejak hari ini aku tidak akan minum ini lagi, karena engkau tidak suka baunya. Begitulah cintanya Nabi SAW. Bayangkan bapak-bapak yang hari ini. Mas, bau apa nih? Terserah, uang-uang saya, rumah-rumah saya. Oh, katanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata akhlaknya kepada Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, akhlaknya kepada Sayyidatuna Aisyah, akhlaknya kepada pedagang dan pembeli. Akhlaknya kalau dituliskan kitabnya berjilid-jilid. Mudah-mudahan Abdul Somad diminta menceritakan akhlak Nabi dalam waktu 60 menit, bercerita akhlak Nabi 63 tahun. Bahasa Arabnya mustahil. Makanya nanti kalau ada maulid di kelurahan, hadir. Maulid di masjid, datang. Maulid di stadion, datang. Yang sudah pernah didengar, ulang lagi. Hafal kaji karena diulang. Pasal jalan karena dilalui. Rumput akan tumbuh kalau tidak dilewati, tapi kalau dilalui, maka hilang rumput. Rumput adalah kejahilan. Jalan yang bersih adalah ilmu pengetahuan. Ulang-ulang kajian. Makanya dimanapun acaranya, siapapun penceramahnya, datang, duduk, diam, dengar. Ada minuman? Minuman. Enggak ada? Bawa dari rumah. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit, insya Allah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Boleh nggak melantun-lantunkan seperti ini? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau ngajak maksiat, ngajak dosa. Betul? Kalau mengingatkan mati boleh apa nggak boleh? Boleh. Orang kaya mati, orang miskin mati, ustadz mati.
Penyanyi-penyanyi mati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ingat mati. Itu bagus lagu itu dibuat nada dering, nada panggilan. Assalamualaikum, orang kaya mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaqad zayyana as-samaa, kami hiasi langit bizinatinil kawakib, dengan bintang gemintang. Kami hiasi langit dengan bintang gemintang. Cantik langit dengan bintang gemintang. Kalau langit dihias dengan bintang gemintang, maka telinga pun enak didengar dengan hiasan syair. Itu makanya kalau ada dalam acara maulid, maulid burdah, maulid diba, maulid barzanji, maulid simtud durar, maulid diaul lami, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, ya Maula salli wa sallim daiman abada. Lalu kemudian meleleh air mata jamaah. Marhaban ya nural aini, marhaban jaddal Husaini. Mau nangis dia meleleh. Ente nangis kenapa? Ingat Nabi? Enggak, kaki kejepit. Setiap kaki yang terjepit, setiap tangan yang keseleo, setiap darah yang menetes, setiap keringat yang berpeluh, maka semua itu akan dibalas dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Langkah pertama menghapus dosa, langkah ketiga mengangkat derajat, langkah kita akan menghapuskan silap dan salah kita insya Allah. Amin. Tapi hutang tidak lunas. Jangan nanti pulang dari maulid, bro, kapan bayar hutang? Langkah kita menghapus hutang. Oh, saya nggak ada ngomong gitu. Banyak ini yang sekarang mempleset-plesetkan pengajian-pengajian kita. Masya Allah, tabarakallah. Dengan acara maulid, ingat sejarah Nabi. Dengan acara maulid, bisa nyambung silaturahim. Dengan acara maulid, bisa jual kalender. Dengan acara maulid, bisnisnya jadi bangkit. Betul? Jangan lupa bayar royalti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ahabba yubsatalahu fi rizqi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Banyak yang saya ketemu di sini, kalau bukan karena maulid enggak akan ketemu. Kalau bukan karena majelis maulid ini, enggak akan ketemu dengan Syekh Ahmad Al-Misri. Bayangkan kalau ketemu beliau mesti ke Mesir. Tiket pesawatnya jadi $500. Saya tahun 1998 ke Mesir naik pesawat Royal Jordan Airlines. Naik pesawat Royal Jordan Airlines. Kenapa naik itu? Tiket paling murah. Nggak ada duit. Tapi berkat selawat, hari ini bertemu dengan beliau. Langsung tadi gitu ketemu, saya kasih kode ke belakang. Langsung tadi. Upload, like and share. Dekat dengan orang ganteng, kita ikut ganteng. Begitu kalau orang-orang soleh itu. Bukan seperti orang yang gak soleh, kita duduk dekat dia, dia makin ganteng, kita makin terpuruk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama kami di dunia, bersama kami dalam majelis maulid ini, mudah-mudahan bersama juga kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Allahumma jma'na ma'al habibil Mustafa, satukan kami dengan Nabi Muhammad SAW fi jannatikal ula, di dalam surga Jannatul Firdaus. Kira-kira apa yang saya dapat sampaikan ini bisa disimpulkan? Bisa? Berakhlak kepada anak cucu, anak kecil, berakhlak kepada ulama, berakhlak kepada keluarga, berakhlak dalam bisnis dan dagang. Maka akhlak itulah yang menyatukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bersatu dalam tahun, enggak mungkin. Sekarang tahun 1441. Bersatu dalam tempat, enggak mungkin. Nabi di Madinah, kita sekarang berada di mana ini? Pokoknya di ruang tertutup lah. Bersatu dalam nasab, enggak mungkin. Nabi nasabnya Quraisy, kita kura-kura ninja. Bersatu dalam tahun, enggak. Bersatu dalam tempat, enggak. Bersatu dalam nasab, enggak. Tinggal satu-satunya jalan menyatukan diri dengan Nabi adalah bersatu dalam akhlakul karimah. Kalau dekat akhlak kita, dekat budi pekerti kita, insya Allah
Tapi bukan hanya menunjukkan di depan orang. Ini sekarang banyak orang berakhlak bukan main. Bapak, tiketnya nomor berapa? Kursi duduk di sini ya. Mau minum air apa? Minum teh. Tehnya teh panas apa teh dingin? Teh panas. Teh poci, teh daun apa teh batang apa teh bunga? Kau buat aja lah, banyak kali cerita kau. Bukan main sopannya, bukan main ramahnya di tempat itu. Begitu turun, hidungnya pun gak menyaut. Bukan begitu kita diajarkan. Dimanapun berada, kita tetap jaga akhlakul karimah. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini, mudah-mudahan menjaga akhlak anak cucu kita di masa akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yarda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan berdoa bersama, mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di kesempatan kali ini menjadi bahan koreksi bagi kita untuk terus-menerus memperbaiki kualitas keimanan kita, memperbaiki kesungguhan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersama kami. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbana, Kau zat yang maha melihat ya Rabb, Kau zat yang maha menyaksikan kami ya Allah. Kau yang hadir pada sore hari ini, Kau saksikan setiap kami, nama kami yang duduk semenjak jam 1 siang tadi ya Rabb. Jadikan duduk kami, jadikan perkumpulan kami pada sore hari ini perkumpulan yang Kau ridhai ya Rabb. Turunkan rahmat-Mu kepada kami. Amin. Turunkan kasih sayang-Mu ke tengah-tengah kami. Amin, ya sehingga menjaga kami, menjaga keluarga kami, menjaga lingkungan kami. Ya Allahu ya Rabbana, kami hamba-Mu yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Kami hamba-Mu yang keseharian kami sering membuat kesalahan, kecongkakan di hadapan-Mu ya Rabb. Jangan Kau hukum kami ya Rabb. Jangan Kau murkai kami ya Rabb. Jangan Kau palingkan wajah-Mu dari kami ya Rabb. Sehingga kami semakin bingung menjalani kehidupan ini. Tuntun kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Jaga kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, inayah dari-Mu ya Allah. Amin, ya Allah. Berkat tadi kami membacakan salawat, berkat tadi pengajaran tentang agama-Mu telah turun ke tengah-tengah kami ya Rabb. Amin, ya Allah. Jangan Kau haramkan kami menerima kebaikan-Mu saat ini ya Allah. Jangan Kau haramkan kami untuk mendapatkan limpahan inayah-Mu ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, ya Allah, Kau perintahkan kami berdoa, kami telah berdoa ya Rabb. Kau anjurkan kami untuk mengangkat tangan, kami angkat tangan kepadamu ya Rabb. Dan Kau yang maha menyaksikan, Kau yang maha melihat, Kau yang maha mendengar ya Rabb. Kau dengarkan permohonan kami. Kami tidak pernah meminta kecuali hanya kepadamu ya Allah. Kepala ini hanya tunduk atas kuasa-Mu ya Allah. Tangan ini hanya akan mengada kepada Zat-Mu yang maha dermawan ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rahmati kami, sayangi kami, jaga kami, lindungi kami. Selamatkan kami ya Allah. Selamatkan anak-anak kami. Berikan kebahagiaan bagi kedua orang tua kami yang telah mendahului kami ya Rabb. Jaga mereka seperti dulu mereka menjaga kami. Berikan kebaikan kepada mereka seperti mereka selalu memberikan kebaikan kepada kami. Ya Allah, kami hanya tunduk kepadamu. Bukankah di hari Jumat ada 12 jam? Dan ada 1 jam apabila seorang hamba berdoa, Kau janjikan dalam sunan hadis Nabi-Mu yang tidak pernah berkata kecuali wahyu dari-Mu ya Rabb. Kami mengangkat tangan pada saat Kau istijabah doa. 1 jam dari hari Jumat ba'dal asar sebelum tenggelamnya matahari. Kami berkumpul saat itu ya Rabb.
Melalui lisan nabimu kami mengerti ini waktu istijabah. Kau dengarkan karena kau zat yang maha mendengar ya Rabb. Kau saksikan karena kau zat yang maha menyaksikan ya Allah. Jadikan perkumpulan kami. Kau saksikan semua yang hadir pada sore hari ini ya Rabb. Atas langkah dan pertolonganmu lah kami bisa hadir ke tempat ini. Lisan ini masih dapat menyebutkan namamu karena izin darimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Rahman ya Rahim, ya Jawad ya Halim. Kau zat yang maha tinggi dan maha esa. Hanya kepadamu ya Rabb, di waktumu yang mulia, lantaran selawat yang kami bacakan untuk kekasihmu yang maha mulia, jadikan kami umat Nabi Muhammad yang selalu menolong ajaran Nabi Muhammad, yang selalu berjuang untuk Nabi Muhammad, yang selalu membuat gembira hati Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Apabila kami akan datang ajal dan tiba waktu kami, Malaikatul Maut ingin menyambut roh kami. Jadikan lisan yang penuh dosa ini agar mudah mengucapkan namamu yang maha suci, namamu yang maha agung. Jadikan akhir yang keluar dari lisan ini La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nupasu insyaallah minal amin. Allahumma asbitna fi dawamil munibin khashi'in hadin bi akmalil husna wal yakin wal afu minkum. Baik, terima kasih Habib Ali Hussein.